Fajar Dunia. Kemudian pendiri lembaga dakwah tasawuf mahasiswa dan pengisi kajian ilmu keislaman di Mesir. Kepala kurikulum Pondok Pesantren Fajar Dunia. Staf divisi dan literasi lembaga dakwah Tarekat Jakarta. Dan pegiat dakwah baik daerah maupun nasional. Kemudian riwayat pendidikan. Beliau menyelesaikan jenjang S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, mengambil fakultas Syariah Islamiyah. Dan sekarang beliau sedang melaksanakan atau sedang mengampu magister di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita. Inilah dia Ustadz Iqbal Muhammad LC. Sebelumnya, izin kiranya perlu juga saya ingatkan bahwa penyampaian materi akan berlangsung selama 60 menit. Dan sisanya sekitar 20 menit kita akan membaca sesi tanya jawab. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Oleh karena itu, pada kawan-kawan yang kemudian hadir pada webinar hari ini, sambil menyimak materi dari narasumber, diperkenankan untuk melayangkan pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya, Ustaz Faiz? Jelas suaranya? Jelas. Jelas ya. Hari ini kebetulan masih hujan ya, masih sering hujan di Indonesia. Jadi nanti khawatir ada problem sinyal atau suara, dikonfirmasi aja ya. Mudah-mudahan lancar. Baik, Ustadz Faiz tolong jadikan saya host. Saya akan ngirim slide ya. Sudah, Ustadz Faiz? Atau tanpa slide aja ini? Non, santai, santai. Muat. Baik terus. Bisa nggak Bang Faiz? Bisa, udah. Alhamdulillah. Udah ya. Baik, saya mulai aja, Ustadz Faiz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Terima kasih Ustadz Faiz, Ketua LDTKN Mesir, Ustadz Akmal, Pembina LDTKN Mesir, dan seluruh jajaran yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan semangat dalam beribadah ya. Semuanya juga dalam keadaan bahagia, insya Allah juga bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kawan-kawan semuanya yang hadir pada webinar kali ini. Kita berjumpa di program Ruang Ihsan ya. Program rutinitas bulan Ramadan yang diadakan oleh kawan-kawan LDTKN Mesir, Lembaga Dakwah Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Mesir ya. Eh, saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan kawan-kawan di sini, walaupun dalam kesempatan yang berbeda ya, dalam tempat yang berbeda.
Akhirnya kita bisa bersilaturahim kembali dengan kawan-kawan yang ada di Mesir khususnya. Di sana baru jam 10 pagi ya, jam 10 lebih. Saya kira eh, dulu kami waktu menjadi pengurus pun sama ya, senang sekali mengadakan kegiatan yang lintas negara gitu ya. Dalam arti kegiatan ilmiah secara online. Insya Allah ini juga lintas alam ya. Alam mulki, malakut, jabarut, lahut insya Allah. Ini luar biasa sekali teman-teman mahasiswa Al-Azhar yang tergabung dalam organisasi LDTKN ini yang giat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ilmiah yang berbasis tasawuf. Tentu ini juga yang diajarkan di kurikulum Al-Azhar ya. Jadi ini semakin menguatkan kita sebagai Azhari yang hakiki. Yang insya Allah kita akan bahas materinya sedikit pada kesempatan kali ini. Baik, itu saja kita langsung ya. Eh, ini saya slide lama dulu saat masih di Mesir, saat masih ada di kepengurusan ya, sebagaimana Ustadz Akmal, Ustadz Faiz, dan kawan-kawan yang lain. Makanya ini mungkin nomor hotline-nya udah berubah ini ya. 155 162 5097. Ini apa namanya beberapa sosmednya mungkin sudah ada yang ganti, saya kurang paham. Tapi filenya masih saya simpan. Ya, Alhamdulillah kita akhirnya buka lagi file ini pada kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung membahas tentang satu disiplin keilmuan Islam atau ilmu keislaman, satu hal yang menjadi standarisasi bahwa Muslim itu disebut sebagai Muslim adalah dia yang juga mempelajari salah satu eh, cabang keilmuan ini. Dalam arti Muslim yang sempurna, Muslim yang sekedar mengucapkan syahadat, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Akmal, Muslim yang sekedar melakukan ritual ibadah dengan raganya, Muslim yang hanya sekedar memperhatikan dimensi zohirnya, dimensi fisiknya, itu tentu Muslim yang prematur, ya. Muslim yang tidak sempurna. Dibahas dari segala sisi, nanti akan menemukan ketidaksempurnaan itu. Sejatinya agama tidak hanya membahas tentang ritual. Bahkan dalam puasa saja ya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa nih yang hari ini kita lakukan, Allah sebelum mengucapkan di dalam tolabnya ya atau ijabnya yaitu dengan sigoh kutiba alaikum, itu Allah mengundang kita dengan kalimat iman ya ayyuhalladzina amanu. Artinya Allah membahas dahulu sebagai sebuah dasar fondasi ritual ini dilakukan dalam hal ini adalah puasa, itu harus berdasarkan iman. Nah, tentu iman ini bukan iman sekedar apa namanya sekedar melakukan dua kalimat syahadat gitu ya. Tentu iman itu adalah eh, tasdiqun fil qalbi. Ketika hati sudah meyakini adanya Allah dan adanya Rasulullah, selesai itu disebut sebagai Muslim gitu ya. Tetapi ada makna lain yang ini diterjemahkan atau ditafsirkan juga oleh para ulama bahwa iman di sini adalah iman yang benar-benar sudah menancap di dalam hati, iman yang benar-benar sudah merasuki di dalam jiwa kita, tidak hanya lapisan pemikiran kita, tidak hanya secara intelektual saja, tapi masuk ke dalam emosional kita, masuk ke dalam rohani kita, gitu ya. Sehingga dalam perintah puasa tadi, kita akan menemukan la'allakum tattaqun, gitu. Nah sekarang, kenapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan la'allakum tattaqun? Kenapa banyak orang melakukan peribadatan sholat, haji, umrohnya bahkan setiap bulan gitu, hajinya setiap sekali setahun, ya,
kemudian sholatnya insya Allah nggak ketinggalan, sedekahnya bahkan ber-MM gitu ya, bukan ember tapi beneran miliar ini mah ya. Tapi justru orang-orang kayak gitu yang ini dalam tanda kutip ya, saya tidak menyamarat, tidak mengeneralisir, mengeneralisir. Tapi kita temukan fenomena itu ada bahkan di tengah-tengah kita, ada di sekeliling kita, ada bahkan di negara kita. Kita tahu ya Indonesia indeks korupsinya itu lumayan bukan bukan tinggi lagi ya, sangat tinggi gitu. Di negara Asia Tenggara bahkan di negara Asia. Indonesia juga terkenal apa ya akhir-akhir ini ya pengguna judi online itu intensitasnya juga tinggi. Apa namanya pengguna situs-situs dewasa Indonesia juga tinggi itu. Yang mana di satu sisi kita sandingkan dengan data bahwa Indonesia adalah Muslim terbesar di dunia, gitu. Nah, ini sebuah fenomena, sebuah satu paradoks, sebuah satu hal lah ya yang unik untuk kita bahas. Nah, karena bisa jadi kita selama ini hanya memandang manusia pada dimensi dohirnya saja, atau dimensi hisinya saja, atau dimensi jisminya saja, atau jismaninya saja. Bahwa ada dimensi manusia yang disebut dengan dimensi batin, atau dimensi maknawi, atau dimensi kolbi, dimensi rohani, dimensi spiritual. Bahwa ibadah yang dilakukan secara ritual, puasa, sholat, dan segala macam ya, itu menjadikan kita sebagai manusia yang religius. Tapi belum tentu menjadikan kita menjadi manusia yang spiritualis. Gitu ya. Ini perlu digarisbawahi, tidak setiap yang religius itu spiritualis. Apa spiritual itu? Apa religius itu? Religius itu adalah eh, ketika badan kita tergerak untuk melakukan sebuah ritual ibadah. Ya, sholat, kita tergerak ke masjid, kita berpenampilan nih, kayak saya pakai peci, pakai koko, pakai sarung, itu adalah siar-siar agama. Itu adalah simbol-simbol agama. Itu adalah bentuk-bentuk ritual agama, itu yang disebut dengan religius, nilai-nilai religius. Nah, tapi nilai-nilai spiritual itu adalah dimensi esoteris, dimensi batin, dimensi maknawi tadi, dimensi kolbi. Yang mana maksudnya adalah hubungan kita atau ketersambungan kita, connectivity kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita punya HP, teman-teman. HP itu adalah bentuknya apa HP itu sendiri itu adalah ritualnya. Tapi spiritualnya di mana? Yaitu ketika menghubungkan kita dengan orang lain, gitu ya. Atau kuotanya itulah. HP kalau nggak ada kuotanya, ya nggak bisa dipakai. Buat apa kan? Ah, manusia kita Muslim kalau hanya dimensi religius saja, tidak dengan spiritual, untuk apa juga? Dalam bahasa kasarnya, kita sholat, mau beribu-ribu sholat pun, tapi kalau tidak connected kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita puasa selama apapun kita, sebanyak apapun kita puasa, kita nggak akan tersambung dengan hakikat daripada puasa, sehingga kita nggak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jelas hadisnya. Rubba so'imin walaysa min siyami ilal ju'. Betapa banyak orang-orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar, gitu ya. Rubba qa'imin, betapa banyak orang yang sholat malam tapi hanya mendapatkan lelah dan letih karena begadang, gitu kan. Nah, inilah seharusnya yang menjadi concern kita sebagai seorang teman-teman Mesir ya yang lagi belajar di sana dan sudah tahu, saya kira eh yang menjadi concern kita sebagai pecinta ulama, pengkaji ilmu-ilmu mereka, ilmu-ilmu keislaman, sehingga kita harus eh, apa ya bersatu. Kita bagaimana caranya menyampaikan hal ini kepada sekeliling kita, sehingga mereka semua tahu apa sih sebenarnya yang bikin macet kita itu apa, yang bikin kita ini nggak bangkit-bangkit ini apa, yang bikin kita ini nggak punya kiprah yang luar biasa yang bisa membanggakan agama, membanggakan Rasulullah sampai detik ini dengan jumlah Muslim yang terbesar di Indonesia. Ini apa nih? Ada apa di sana? Gitu ya. Baik, maka inilah yang disebut dengan
dimensi yang zohir dan batin yang itu ada di dalam diri manusia. Sebagaimana dua keping koin ya, yang tidak pernah terpisah, yaitu sisi kanan dan sisi sebelah kiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang disebut kawan-kawan eh, sebagai Ummul Quran. Kita tahu apa itu adalah Al-Fatihah. Ada juga yang disebut dengan Ummul Hadis, yaitu adalah Arkanuddin. Kalau kita disebutkan sebagai Ummul Quran, semuanya pasti tahu bahwa itu adalah Al-Fatihah. Tapi kalau disebutkan dengan Ummul Hadis, mungkin akan bertanya-tanya, apa itu? Ya kan? Induknya Quran adalah Al-Fatihah. Ternyata hadis, perkataan Rasul yang diriwayatkan secara perkataan, secara perilaku, dan secara penetapan, itu juga ada intinya. Ada disebut dengan Ummul Hadis. Apa itu? Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau bersama para sahabat sedang duduk bersama Rasul, tiba-tiba ada lelaki yang datang. Gitu ya, rajulun syadidu bayadi thiyab. Bajunya sangat putih bersih. Sawadus syadidus sawadus syar. Rambutnya pun begitu hitam pekat. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat dia dari sebuah perjalanan panjang sehingga nggak kelihatan capek. Ya, bangsa Arab kan dulu daerahnya sangat kering gitu ya. Jadi kalau orang habis berpergian itu kelihatan. Ya, karena kayak kita aja habis kena matahari itu kan kelihatan. Ah, ini enggak nih, seger mukanya dan nggak ada yang mengetahui. Tiba-tiba datang di hadapan Nabi, fa'asnanda rukbataihi ila rukbataihi. Dia sandarkan lututnya, disandarkan kepada lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi fi fakhdaihi. Dan dia letakkan kedua apa namanya ini telapak tangannya di pahanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia berkata kepada Nabi, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Nabi, kabarkan kepada aku apa itu Islam. Faqala Rasul berkata apa? Al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa ila akhirih. Intinya apa? Rasul menjawab tentang rukun Islam. Ya, syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian dia tanya lagi, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku apa itu iman? Antuk minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Beliau jelaskan tentang rukun iman yang ada 6 itu. Dan yang terakhir, sebelum terakhir ya sebenarnya, akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau di rukun Islam dan rukun iman, Rasul menjelaskan dengan mention ya, dengan penyebutan 1, 2, 3 gitu kan. Tapi kalau di ihsan, Rasul menjelaskan dengan cara pernyataan, yaitu dengan cara sebuah praktis, sebuah praksis gitu ya. Hal yang bersifat praktikal, yaitu apa? Anta budallaha ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah fa innahu yarah. Yaitu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu, maka yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka ada satu perihal lagi sebenarnya tentang hari kiamat, tapi itu tidak dibahas pada pembahasan ini walaupun ada pembahasannya lagi ya. Cuma kita cukupkan dan inilah ya yang disebut dengan 3 rukun agama, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Dan di akhir kenapa disebut sebagai rukun agama? Saking pentingnya 3 hal itu ya. Disebut sebagai rukun. Rukun berarti artinya sesuatu yang membentuk agama Islam itu sendiri. Jadi agama Islam dengan rukun Islam itu berbeda. Ya, ini maka harus diperhatikan. Dinul Islam wa arkanul Islam syai'un mukhtalif. Ya, dinul Islam syai'un wal Islam ay ruknul Islam syai'un akhar. Jadi di akhir sampai Rasul mengatakan, siapa tadi yang datang itu? Sehingga para sahabat nggak tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan, fa innahu Jibril. Dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepadamu menjelaskan agamamu. Nah, di sini ya. Ini kenapa ulama mengatakan bahwa inilah yang disebut sebagai rukun agama. Ini yang disebut sebagai apa namanya, bagian-bagian yang membentuk agama. Atau bahasa saya grand design. Desain utama agama itu apa? Karena Rasul mengatakan yu'alimukum dinakum. Din kamu, inilah yang diajarkan oleh Jibril. Yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sehingga Jibril datang pada satu waktu
dalam tempat yang sama, dalam waktu yang sama, dalam pembahasan yang sama. Setelah itu udah pulang, nggak pernah ke situ. Mungkin nggak kita pisahkan antara ketiga bagian ini? Islam, udah Islam aja, udah iman aja, atau udah ihsan aja, atau Islam iman aja tanpa ihsan misalkan. Mungkin nggak gitu. Jibril aja datangnya dalam satu waktu yang sama, dalam tempat yang, dalam pembahasan yang sama juga. Mungkin nggak kita hanya mempelajari Islam. Mungkin nggak kita hanya berfokus kepada Islam aja dalam beragama ini. Mungkin nggak kita hanya berfokus pada iman aja. Kita nggak menyentuh ihsan. Gitu. Nah, ini biar jadi sebuah stimulan ya buat kita semua untuk membahas pada pembahasan setelahnya. Karena biar kita tahu ini dikasih sama Jibril itu satu paket. Kok bisa kita apa namanya memecah belah itu? Ya, sampai saya bikin analogi bahwa Islam, iman, ihsan adalah sebagaimana tripod. Tripod itu kan berkaki tiga. Kaki tiga kalau misalkan satunya roboh, maka yang terjadi adalah ya roboh semuanya. Kamera yang di atas bakal jatuh, gitu ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu sebab atau faktor kenapa kita tidak melihat apa namanya kejayaan dinul Islam, agama yang komprehensif, atau eh, ada permasalahan yang belum kita selesaikan ya. Permasalahan pendidikan misalkan, permasalahan ekonomi gitu ya. Bahkan ada sebuah penelitian Profesor Said Naqib Al-Attas itu ya. Beliau yang aktif dakwah di Malaysia, aslinya orang Indo, itu punya sebuah penelitian bahwa kemunduran Islam saat ini sebenarnya bukan faktor ekonomi atau politik. Walaupun benar secara itu kita eh, tidak melampaui daripada orang atau golongan lain gitu kan. Tetapi sebenarnya permasalahan kita kembali kepada ilmu. Permasalahannya kembali kepada pendidikan. Permasalahannya kembali kepada epistemologi agama Islam atau keilmuan Islam. Karena kita selama ini barangkali melakukan praktek pendidikan, kita mencetuskan sebuah kegiatan pendidikan, kita mendirikan sekolah bahkan. Barangkali kacamatanya bukan kacamata Islam. Barangkali kacamatanya bukan dengan epistemologi Islam, dengan desain Islam, dengan grand design ini, gitu ya. Jadi pelajaran yang diajarkan di sekolah barangkali hanya menyentuh lapisan Islam iman. Pelajaran yang ada di pendidikan-pendidikan, lembaga, instansi pendidikan, barangkali hanya berfokus kepada beberapa rukun saja, gitu ya. Ntar kita akan bahas apa sih yang dimaksud implementasi atau implikasi ke depannya yang dimaksud dengan rukun Islam, iman, ihsan ini. Ini maksudnya. Apa? Di dalam Islam itu ya yang disebut ritual-ritual zahir, ritual-ritual yang saya sebut menjadikan manusia tadi menjadi religius, gitu ya. Karena itu akan dikodifikasikan dalam ilmu fikih, gitu kan. Jadi para ulama membahas tentang bagaimana syaratnya sah sholat, bagaimana syarat sah puasa, bagaimana syarat sah berhaji dan lain-lain, bagaimana syarat muamalat, bagaimana syarat munakahat. Itu semuanya dibahas, dikodifikasikan dan dicetuskanlah sebagai ilmu yang mustakil atau ilmu yang independen, disebutlah ilmu fikih. Nah, golongan ulamanya, orang-orang yang tekun membahas tentang ilmu fikih ini, lahirlah disebut sebagai madhab. Sebenarnya cuma sekedar golongan atau sekedar perkumpulan. Kita jangan apa namanya ya, terlalu jauh membayangkan apa sih yang disebut dengan madhab. Apakah kita wajib bermadhab? Emang madhab ada pada zaman Rasul? Emang Rasul madhabnya Syafi'i, Maliki, atau itu ini ya isu-isu negatif yang terjadi pada akhir-akhir ini gitu. Karena mereka nggak mempelajari itu tadi bagaimana eh, historiografi gitu ya atau sejarah perjalanan ilmu keislaman. Jadi kalau disebut golongannya ulama-ulama yang kayak kita lah, kita bikin perkumpulan yuk kita bahas apa misalkan. Kita bahas bikin bisnis misalkan. Kita namai yuk perkumpulan kita apa? Power Ranger misalkan. Ya kan sah-sah aja kan. Yaitu adalah golongan bisnis yang namanya adalah Power Ranger.
gitu. Yang di situ membicarakan tentang bisnis, bagaimana startup, bagaimana bikin modal, bagaimana segala macam kan gitu. Ah, ini sederhananya seperti itu. Bahwa dalam rukun Islam dibahaslah tentang bagaimana ritual-ritual gitu kan, ibadah-ibadah zahir, syiar-syiar Islam, sehingga dibuatlah sebuah disiplin ilmu namanya fikih. Nah, ulamanya, orang-orang yang berkumpul di situ disebut golongan madhab gitu. Ada madhab Syafi'i, ada ulama-ulama Hambali, ada ulama-ulama Maliki dan ulama apa namanya Hanafi. Dan kedua, rukun iman apa nama ilmunya? Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam, ilmu usuluddin. Itu sama tuh sama namanya. Sehingga golongannya disebut sebagai ahlu sunnah. Ah, ini bedanya di mazhab. Kalau di mazhab itu kita bisa opsional. Karena itu paling mazhab itu sifatnya lebih rileks. Artinya lebih tidak saklek. Artinya tidak apa ya? Di sana banyak pembahasan yang relatif gitu ya. Banyak pembahasan yang normatif sehingga banyak persepsi. Ada Syafi'i, Maliki, kita bisa pilih itu dari empat itu. Terserah, semuanya benar. Semuanya insya Allah mengantarkan kita kepada kebenaran di dalam bagaimana beribadah. Gitu. Nah, tapi kalau dalam ilmu tauhid yang diturunkan dari rukun iman, kita nggak boleh berbeda. Namanya harus alus sunnah. Gitu ya. Kita nggak bisa pilih nih. Ah, mau Mu'tazilah gitu. Atau firqoh ya, disebutnya firqoh. Firqoh itu kan sebenarnya kelompok sempalan. Kelompok-kelompok yang keluar dari sawadul azam, dari kelompok mayoritas yang disebut oleh Rasul kan. Kita harus berpegang kepada sawadul azam. Kita harus berpegang kepada mayoritas, kaum mayoritas. Itulah yang disebut ahlus sunnah. Kalau mau disebut sebagai madrasahnya, ya paling ada dua. Ada yang disebut dengan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Udah, dua aja itu. Gitu ya. Asy'ariyah atau Maturidiyah. Itulah yang disebut dengan ahlu sunnah. Tapi kita nggak boleh tuh keluar dari yang disebut dengan firqoh, yang disebut dengan Mu'tazilah, yang disebut dengan Khawarij. Itu kelompok-kelompok teologis, ya, sempalan-sempalan kelompok teologis yang ada pada zaman-zaman awal. Gitu. Dan yang terakhir yang disebut dengan rukun ihsan, ilmunya namanya ilmu tasawuf, dan perkumpulan ulamanya itulah yang disebut dengan thoriqoh atau tarekat. Gitu ya. Dan dalam tarekat juga sifatnya lebih luas lagi, lebih fleksibel lagi, karena ini pendekatan dimensi esoteris yang apa ya, sangat-sangat membutuhkan pengalaman, sehingga setiap orang juga memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Yang jelas orangnya harus kredibel ya. Orangnya harus jangan yang sembarangan. Orangnya harus yang benar-benar memiliki guru. Sehingga dia bisa tuh membuat sebuah torikoh baru. Namanya torikoh apa gitu kan. Ini udah banyak, ada 40 lebih ya di Indonesia pun. Kita bebas, silahkan kita pilih. Yang penting torikohnya mu'tabaroh, torikohnya adalah kredibel gitu ya. Sehingga inilah kawan-kawan yang disebut dengan Grand Design Islam, apa ya, rukun apa arkanuddin, dinul Islam itu adalah ketiga dimensi ini. Sehingga ini ironinya ketika kita masuk ke dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan pendidikan pedagogik ya. Pendidikan untuk usia-usia tertentu. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak dengan usia tertentu. Kita dengan anak-anak yang SD beda cara bicara dengan anak SMP. Dengan SMA pun beda, dengan yang perkuliahan pun beda, dengan S2 pun sudah berbeda. Sehingga itu harus dibikin semacam kurikulum yang integral ya, kemudian kontinuitas gitu. Komprehensif juga harus. Sehingga disesuaikanlah pada jenjang-jenjangnya. Kalau kita ilmu fikih, kita udah temukan banyak tuh kitab-kitab fikih untuk remaja gitu ya. Fikih for teens, fikih for kids, begitu juga tauhid. Tauhid banyak tuh acara-acara saya sering lihat ya. Tauhid for kids. Akidah untuk anak-anak itu gimana? Akidah untuk anak dewasa itu gimana? Nah, kalau kita bahas tasawuf, kita nggak pernah belum pernah menemukan nih tasawuf for kids gitu ya. Tasawuf for teens, tasawuf untuk remaja. Tasawuf penanggulangan misalkan apa masalah korupsi. Sehingga itu udah masuk pembahasan apa namanya? Kompleks ya masyarakat kita itu pembahasan sosial, ekonomi, politik tuh. Ya, itu nggak pernah dibahas. Sehingga ini menjadi sebuah PR bagi kita yang besar karena di dalam tasawuf, di dalam ihsan, kita diajarkan tadi dalam beragama itu benar-benar menghadirkan nilai spiritual, connect
connected kita bersama Allah. Sehingga dalam perilakunya kita ini sholat nggak sekedar sholat, tapi benar-benar merasakan bagaimana Allah memandang kita, bagaimana benar-benar menghadirkan rasa kedekatan di dalam sholat itu. Bagaimana yang disebut dengan mi'raj. Mi'raj itu adalah bahasa hadis ya ketika Rasulullah SAW melakukan mi'raj. Ini juga diadopsi dalam bahasa tasawuf. Apa maksudnya kita benar-benar rohani kita ini terbang seakan-akan di dalam eh, suluk ilallah, di dalam menuju perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhirnya nanti imbasnya kepada kecerdasan emosional kita. Dalam luar sholat, kita juga bisa disebut sebagai orang yang sholat terus. Ya, ada ayat makan eh, sholat wa ala sholatihim daimun. Ya, mereka yang orang-orang yang khusyuk adalah orang-orang yang sholatnya daim. Daim itu kan orang yang terus, gitu ya. Artinya di dalam luar sholat dia juga seakan-akan dalam keadaan sholat. Maksudnya apa? Hatinya terus kepada Allah. Sehingga di kantor dia terus menjaga hubungan dia kepada Allah. Dia takut untuk berbuat curang, dia takut untuk berbuat yang tidak baik gitu kan. Dalam berbisnis, dia tetap connected, dia tetap dalam keadaan mi'raj, dia dalam keadaan sholat seakan-akan, dia tetap dalam keadaan pandangan Allah. Dia nggak curang, dia nggak memberatkan timbangan. Dalam organisasi, dalam politik, dalam aktivis, semuanya itu bisa diterapkan. Sehingga kita soleh itu bukan di masjid doang gitu. Soleh itu nggak secara ritual doang, kita secara sosial juga soleh. Kita di luar masjid pun juga soleh. Di dalam masjid khusyuk, di luar masjid khusyuk. Di dalam masjid kita menangis merintih hati kita, mendekatkan diri kepada Allah. Di kantor pun kita juga bisa menangis dan merintih karena merasa dilihat oleh Allah. Itulah ya, itu pentingnya dalam ilmu tasawuf. Oke, ini baik ya. Jadi itulah ihsan anta budallah ka annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yara. Ustaz Faiz, saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 lebih 15 Ustaz. Oh, berarti lewat 15 ya. Masih ada 20 menit lagi, baik. Oke, kita kan hari ini bahas tentang 3 pilar agama Islam ya yang disebut Grand Design tadi dan sejarahnya ya. Baik, kita sekarang masih bahas tentang ihsannya dulu. Baik, ini sebenarnya analogi ya. Ini kalau di PowerPoint, saya ini pakai PDF ya, jadi nggak teranimasi. Ini seperti seorang lelaki yang ditinggal oleh istrinya, ditinggal meninggal, gitu ya. Jadi ketika si lelaki ini melihat sebuah kain atau sapu tangan, yang kain itu adalah hasil daripada jahitan daripada si istri, tiba-tiba menangis dan melihat kain itu menyebut kalimat mama atau kata mama gitu. Dia menangis, mata airnya menetes, mulutnya melihat mama, mengucapkan mama gitu ya, ibu atau apa ya panggilan istrinya lah gitu. Kemudian dalam hatinya pun terbayang seorang istrinya, sosok wajah istrinya gitu. Ini maksudnya apa? Ketika laki-laki itu melihat sapu tangan, yang dilihat bukan sapu tangannya, bukan kainnya, tapi pandangannya tembus ke dalam siapa yang menciptakan sapu tangan ini. Siapa yang mengadakan sapu tangan ini? Ternyata itu buatan istrinya, buatan si Neng Eis misalkan, gitu ya. Jadi si suaminya tembus ke dalam pandangan yang gak sekedar melihat kepada zohirnya, tapi pandangannya masuk ke dalam, yaitu siapa yang membuat sapu tangan ini adalah istrinya. Sehingga menangis dan mengucapkan kalimat mama gitu. Padahal kan gak nyambung ya, sapu tangan kok dibilang mama. Sapu tangan kok dilihatnya si mamahnya gitu, si istrinya. Sehingga datanglah si anaknya sambil tertawa, sambil meringis. Ya, namanya anak kecil sehingga ngomong, "Papa udah gila ya," gitu. Karena aneh, ini papa kok sapu tangan jelas-jelas kain, dibilang mama, jelas-jelas itu kain. Kok matanya menangis seperti melihat mama, gitu ya. Karena apa? Karena si anak belum paham. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang salah di sini? Nggak ada yang salah. Semuanya benar pada levelnya. Si suami benar.
Karena levelnya sudah tembus. Levelnya sudah nggak lagi hanya melihat yang zahir, tapi tembus kepada yang dalam. Dia tembus kepada istrinya. Si anak pun benar, karena pada levelnya dia belum bisa pada tahap itu. Dan dia katakan bahwa sapu tangan, ya benar. Yang zahir ya zahir, gitu kan? Jadi sebenarnya kita ini hanya masalah level aja. Kadang kalau orang itu menyalahkan, itu yang tidak baik. Kalau sampai kita meninggalkan penghormatan kepada seseorang, mengatakan, oh itu sesat, oh itu nggak benar, oh itu kalau berlebih-lebihan dalam beragama. Kitanya belum tembus, kitanya belum merasa, kitanya belum sampai kepada dimensi itu. Kitanya masih dalam dimensi zahir saja, gitu. Misalkan begitu ya. Sehingga inilah yang disebut dengan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kita ini beribadah harus benar-benar seakan-akan melihat Allah. Itu perintah, itu rukun. Jangan dianggap sepele. Kita ini harus tembus. Sehingga bahasa guru kita, ihsan itu gampangannya adalah kemampuan kolbu untuk melihat Allah, atau bahasa gampangnya badan kontak dengan makhluk, kolbu tembus kepada Allah. Jasad kita ya bersentuhan dengan makhluk yang lain. Mata kita melihat peristiwa yang di luar, tetapi kolbu kita tembus kepada Allah. Gitu ya. Jadi badan mata kontak dengan makhluk, tapi kolbu tembus kepada Allah. Itu sederhananya ihsan. Jadi jangan dianggap bahwa tasawuf ilmu Islam yang elitis, ilmu yang tinggi dan segala macam, misalkan gitu ya. Ini semuanya sama rata. Islam, iman, ihsan, fikih, akidah, tasawuf itu satu paket, gitu ya. Nah, sehingga inilah yang disebut dengan rukun agama, arkanuddin. Relasinya bisa dua. Satu, relasi Islam, iman, ihsan ini bisa disebut dengan relasi yang sejajar atau relasi non hierarkis. Artinya Islam, iman, ihsan sama pentingnya dan sama perlunya. Karena apa? Karena dihadirkan oleh Jibril pada satu waktu yang sama, satu tempat yang sama, pada satu kesempatan yang sama. Sehingga nggak ada tuh, saya mau fikih aja, saya mau akidah aja, saya nggak mau tasawuf, kan tasawuf ilmu tinggi. Nggak bisa itu. Berarti itu kita meninggalkan satu rukun. Gitu ya. Itu relasi pertama, relasi yang sejajar. Ada relasi kedua, relasi hierarkis. Relasi yang berjenjang. Relasi yang berlevel. Itu juga ada tuh. Makanya pertamanya Islam. Kedua ihsan, keiman. Ketiga ihsan. Ini yang saya sebut pada para ini. Yang disebut syariat, tarikat, dan hakikat. Apa yang disebut dengan Islam? Berarti relasi Islam ada relasi paling rendah. Rukun Islam ada rukun yang paling rendah. Secara relasi hierarkis. Secara level. Kenapa? Karena hanya berkutat kepada syariat. Berkutat kepada zohir. Berkutat kepada ilmu. Selama kita masih bahas ilmu, kita masih di dalam syariat. Ketika itu sudah kita belajar ilmu sholat misalkan. Oh, sholat itu harus begini, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Itu masih ilmu tuh. Sekalipun ilmu hakikatnya. Misalkan gini, ilmu tasawuf sendiri, kalau kita bahas hanya ilmunya aja, kita nggak masuk ke dalam pengamalan, nggak masuk ke dalam tarekat, nggak masuk ke dalam thariqah, nggak masuk ke dalam iman, maka kita masih stuck di dalam Islam. Jadi Islam itu gampangannya hanya zahir, hanya ilmu saja, hanya syariat. Ketika sholat itu sudah masuk ke dalam hati, ketika puasa sudah masuk ke dalam kolbu, maksudnya apa? Hati kita ada perubahan akhlak, hati kita ada perubahan rasa di dalam beribadah. Berarti kita sudah masuk ke dalam tarekat, kita masuk ke dalam amal, gitu ya. Tarekat itu jalan, syariat itu juga jalan juga sama. Syariat adalah dimensi zahir, tarekat masuk ke dalam dimensi batin, yang itu disebut dengan dimensi amal. Jadi kita sudah masuk ke dalam hati. Nah, kalau sudah masuk ke dalam hakikat, sudah masuk ke dalam ihsan, masuk ke dalam musyahadah. Apa yang disebut dengan musyahadah? Melihat Allah. Bukan dengan mata ini, tapi dengan mata hati, yaitu dengan rasa yang tembus ke dalam kesadaran yang paling dalam, yaitu adalah bagaimana ketika kita melakukan ibadah, kita seakan-akan diberi sesuatu.
kita seakan-akan mendapatkan akhwal. Itu yang disebutnya di dalam teori tasawuf ya. Kita mendapatkan makom, kita mendapatkan satu hadiah. Ya, maka ada yang disebut dengan takholli, tahalli, tajalli. Itu juga sama. Ketika takholli kita masuk ke dalam pembersihan Islam, syariat, ilmu zahir, masuklah ke dalam relasi iman, yaitu ke tahalli, kita menghiasi kolbu kita, tajalli, kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan apa namanya penampakan, kita merasa seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala selalu hadir dalam diri kita. Kita merasa selalu diawasi. Kita nggak pernah sendiri. Sekalipun diri kita nggak bersama orang, kita selalu nggak pernah kayaknya itu diri itu kosong. Karena kita selalu ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahzan innallaha ma'ana. Kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah musyahadah. Gitu ya. Ah, itu relasi itu. Adanya hierarkis. Ah, bisa jadi kita bisa cek keislaman kita, keberagaman kita udah di level mana. Bisa jadi kita hanya selalu ngomongin ilmu syariat, tapi nggak pernah dilakukan. Sehingga kita belum masuk ke dalam dimensi amal atau dimensi tarekat. Tapi kalau kita sudah masuk, oh berarti kita naik gitu. Dan apa cirinya? Cirinya sudah masuk iman, hati kita hidup. Hati kita bergetar. Ciri orang iman kan ada tuh, makanya disebut dalam Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Lihat, Allah nggak mengatakan innamal muslimun, tapi innamal mu'minun. Sungguhnya orang-orang yang beriman kalau disebutkan hatinya zikrullah, disebutkan Allah gitu ya, itu wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Dalam salat Allahu Akbar, hilang semuanya. Kita langsung masuk ke dalam alam yang baru gitu. Itu berarti sudah masuk ke iman gitu ya. Ada lagi cerita misalkan orang pada zaman Rasul ada seorang Arab Badui datang, tiba-tiba minta harta rampasan perang. Tiba-tiba ngomong, saya sudah beriman, bagi harta rampasan perang ya Rasul. Rasul kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Bilangin ke orang Arab itu, orang Badui itu, kamu belum beriman, kamu baru berislam. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Gitu. Ya. Jadi ini juga diafirmasi oleh Quran ya bahwa hierarkis Islam, iman, ihsan, innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan ya hidup. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang ihsannya hidup gitu. Sehingga ini juga bisa disebut sebagai relasi hierarkis. Jadi ada dua ya. Kalau seperti ini namanya relasi sejajar. Berdasarkan ilmu, fikih, tauhid, tasawuf itu sejajar. Tapi kalau relasi yang ini, itu relasi yang hierarkis. Relasi yang berjenjang. Islam dulu, baru ke iman, baru ke ihsan. Itulah teman-teman, apa yang disebut dengan cara beragama kita yang diturunkan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh beliau, melalui ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan arkanuddin, tiga pilar Islam, itulah juga yang disebut dengan grand design atau wajah Islam. Kira-kira itu ya. Saya akan masuk ke materi kedua. Izin saya ganti filenya ya. Kita akan bahas sedikit tentang historiografi atau perjalanan ilmu tasawuf dari masa ke masa. Sebentar. Saya pakai kitab Turos saja ya. Oke, saya apa? terjemahkan dengan singkat. Mohon maaf, Ustaz Faiz, mungkin mikrofon peserta ada yang bocor. Tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tasawuf dalam jangka kurun waktu 1400 tahun ya, dari zaman Rasul sampai hari ini mengalami perkembangan sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Maka kalau dikatakan tasawuf apakah ada di zaman Nabi? Ini pertanyaan menjebak. Kalau namanya ya belum ada gitu ya. Tapi kalau maknanya sudah ada dan sangat-sangat nyata. Kalau saya tanya balikin aja. Lalu kalau misalkan tasawuf pada zaman Nabi, saya tanya deh, ada nggak ilmu akidah pada zaman Nabi? Namanya, ada nggak ilmu tajwid? Ada nggak ilmu nahwu sorof?
Ada nggak ilmu mantik? Ada nggak ilmu bayan? Ada nggak ilmu balaghah? Gitu kan? Ya nggak ada. Tapi kita berbicara maknanya. Bahwa makna, perilakunya, kondisi nyatanya, gitu ya, itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Ini biar kita nggak salah persepsi. Jangan dianggap akhirnya mengatakan ilmu tasawuf ilmu bid'ah. Ya kalau gitu semua ilmu pun bid'ah. Ya, karena secara nama belum ada. Gitu. Nah, ilmu tasawuf di awal, kenapa sebelum lahirnya nama tasawuf, makna itu sudah nyata, itulah yang disebut dengan sifat zuhud. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasul itu sangat bergantung, bahkan dari beliau lahir ya, beliau sudah banyak keistimewaan dari kecil, beliau adalah orang yang selalu bergantung kepada Allah. Nggak bergantung kepada makhluk sekalipun. Lihat bagaimana Allah menjadikan beliau tidak bergantung sekalipun kepada orang yang sangat dekat kepadanya, yaitu siapa? Orang tuanya sendiri. Sebelum lahir, ayahnya sudah meninggal. Umur berapa tahun, ibunya meninggal. Umur berapa tahun, kakeknya, pamannya, kakeknya meninggal, pamannya meninggal. Bayangkan, seakan-akan Allah ingin menjadikan Rasul ini hanya bergantung kepada dirinya, kepada Allah. Gitu ya. Sehingga beliau sangat memiliki sifat zuhud. Zuhud itu bukan nggak punya apa-apa. Zuhud itu adalah kondisi batin hanya bergantung kepada Allah. Sekalipun di dalam tangannya, hartanya bermiliaran, bertriliunan, tapi nggak masuk ke dalam hati. Tapi itu tetap disebut sebagai orang yang zuhud. Gitu ya. Bahkan ada kok orang yang nggak punya apa-apa malah nggak zuhud. Maksudnya gini, orang sudah nggak punya secara ekonomi minim, secara ketercapaian harta sangat-sangat prematur, tetapi kolbunya juga sama prematur. Maksudnya apa? Dia bergantung kepada manusia. Jadi dia hasad kepada manusia yang lain. Dia akhirnya mengumpulkan penyakit batin. Itulah yang disebut sebagai kata Rasul ya, kadal faqru yakunu kufran. Kadang kefakiran ini menjadikan kita kufur nikmat. Ah, ini jahil murokab disebutnya itu. Ya, dia bodoh dan dia bodoh bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Itu kan? Itu yang disebut sebagai zuhud yang salah. Sehingga zuhud itu adalah kondisi batin tidak bergantung kepada selain Allah. Nah, di sini Rasul mewariskan sifat itu kepada para sahabat. Sehingga para sahabat menirunya. Gitu ya. Nah, sehingga pada zaman sahabat, zaman tabi'in, pada abad kedua, zuhud ini memiliki sebuah apa namanya perkembangan praktek. Maksudnya faktor-faktornya nggak cuma satu. Nah, maka ada yang disebut dengan al-amil ad-dini, ada yang disebut dengan faktor agama. Apa? Al-muradu bihi makana lil Qur'anil Karim wa sunnah nabawiyyah min athari fi taujihil muslimin. Maksudnya ini adalah zuhud yang pertama tadi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada zaman abad kedua Hijriah, ya ini sudah masuk zaman tabi'in ya, sehingga apa namanya zuhud itu masih diwarisi oleh mereka. Tapi ada zuhud yang faktornya adalah al-amil asyasi. Ini yang di bawah ya. Wal murad bihi ma tarattaba 'alal harbi allati darat bainal muslimin haula mansibil khilafah au haula mas'alatil imamah. Jadi zuhud karena faktor politik. Ini ketika sudah ada perpecahan di antara umat muslim, khususnya dimulai ketika di akhir Sayyidina Utsman berpuncak pada Sayyidina Ali, ya, sehingga ada dua kepemimpinan ya, Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali. Saat itu sudah ketika ada konflik ya, sehingga ada keputusan arbitrase untuk damai, dan itulah yang diinginkan oleh Sayyidina Ali. Tapi ada satu kelompok yang nggak setuju, sehingga keluar dari kelompok Sayyidina Ali, dan itu namanya Khawarij. Dan di situ akhirnya Sayyidina Ali pun terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang gedangkot Khawarij ya. Maaf suaranya ada yang bocor ya. Sehingga ada kelompok orang-orang yang pengen menarik diri, nggak mau ikut-ikutan, sehingga dia berperilaku zuhud. Udahlah, saya pasrah aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari situlah muncul juga adanya perilaku zuhud. Tapi faktornya faktor siasi atau politik. Yang ketiga, faktor ijtimai, faktor sosial.
Al-muradu bihi ma tara'a 'ala al-hayatil ijtima'iyyah min suwari suluki wa antima wa anmatil 'aishi allati lam takun ma'rufatan fi hadis sahabah min man sara 'ala nahjim min at-tabi'in. Jadi di zaman tabi'in ketika zaman Islam ini sudah berpuncak-puncaknya ya kejayaan dinasti Umayyah, banyak akhirnya para penguasa ini berperilaku hedonis, materialistis gitu ya. Akhirnya juga hukum-hukum banyak juga ketimpangan sosial, ketimpangan hukum, ketimpangan jurisprudensi gitu ya. Sehingga ada orang-orang yang akhirnya melakukan sebuah kritik sosial ya, mereka akhirnya dengan menggunakan eh, jubah tertentu, dengan jubah suf namanya ya. Itulah akhirnya asal muasal kata tasawuf diambil dari kalimat suf, yaitu jubah yang kasar. Itu sebenarnya kritik orang-orang pada zaman itu kepada para penguasa yang dekat dengan kehidupan hedonis dan materialistis. Sehingga mereka berperilaku zuhud ya secara totaliter, yaitu pakaian-pakaian sekalian gitu. Hatinya juga, pakaiannya juga. Nah, itu kan artinya sebuah faktor, sebuah perilaku karena ada satu faktor tertentu dan faktornya adalah faktor sosial gitu. Wa kanat hadhihi dzuruf kullu tadfa'u bil katsir ila an yatroku bab zuhdi. Itulah faktor yang membuat mereka harus berperilaku zuhud karena adanya pemandangan atau peristiwa seperti itu. Baik, terakhir ya, 3 atau 5 menit terakhir deh. Maka teman-teman semua, itulah yang disebut dengan perjalanan secara asal ya, embrio tasawuf adalah perilaku zuhud yang diwariskan Rasul pada para sahabat masuk kepada para tabi'in. Sehingga pada abad kedua, ya, kedua Hijriyah, ya, itu zuhud sudah mulai dikenal. Sehingga masuklah perjalanan masuk ke abad ketiga. Wa min thamma bada as-sufiyah yajtami'un. Di sini baru dikenal dengan istilah sufiyah atau tasawuf. Ya karena sudah ada yang berperilaku dengan jubah tadi kan, sehingga istilahnya, oh itu tuh orang-orang suf, orang-orang sufi, orang-orang yang pakai jubah suf, yaitu jubah kain wol kasar, sehingga mereka selalu berkumpul. Nah, teman-teman, karena tasawuf atau zuhud ini adalah kondisi batin dalam mendekatkan diri kepada Allah, nggak bergantung kepada siapapun, nggak bergantung kepada makhluk, hanya kepada Allah saja bergantung, sehingga banyak pengalaman-pengalaman batin. Sehingga mereka ini merasakan sebuah rasa, kayak teman-teman lagi jatuh cinta. Kan kadang ada rasa yang nggak bisa, apa ya, yang mendebar-debar, ya, susah diceritakan. Tapi ada satu waktu, kadang kita harus meluapkan itu. Maka lahirlah sebuah lagu, ya. Kau adalah darahku, gitu kan. Itu kan nggak nyambung. Kau adalah jantungku, gitu. Dia sedang mensifati seorang pujangganya, dia seperti darahnya, dia seperti jantungnya. Saking berharganya dia, kan gitu. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu juga terasa bagi orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, bayangkan aja, kepada makhluk aja kita bisa tergila-gila loh. Bagaimana dengan Allah, Sang Maha Cinta? Ya kan? Itulah para sufi. Sehingga mereka berkumpul, akhirnya mereka ceritakan pengalaman itu. Nah, di abad ketiga, abad keempat, akhirnya orang-orang yang mendengar mulai menulis kalam-kalam sufi saat itu. Al-Imam Hasan Basri mengatakan apa ditulis. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan apa ditulis. Al-Imam Qushairi apa, dan segala macam. Sehingga di abad ketiga keempat, itu tasawuf sudah mulai dituliskan. Ini saya percepat ya. Ini tokoh-tokohnya nih kan. Ada Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, ada Abu Hamzah Al-Baghdadi, ada Junaid Al-Baghdadi juga, ada Al-Imam Al-Qushairi gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Jadi abad ketiga keempat itu sudah mulai tasawuf itu dari awalnya apa ya, hanya perilaku akhlak gitu kan, perkumpulan sufi, kemudian ditulis menjadi sebuah disiplin ilmu yang ditulis dalam namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu itu menceritakan pengalaman-pengalaman aja. Ya, ingat ya, pada abad 3 ke 4 itu penulisan tasawuf hanya secara pengalaman-pengalaman batin. Dia merasakan itu ada ahwal. Nah, itulah ada makomat, ada sabar, ada tawakal, ada zuhud, ada ridho, ada mutmainnah dan lain-lain. Sehingga pada abad-abad itu kalau kita telisik ya secara literaturnya, Risalah Qusyairiyah, Qutul Qulub, Al-Kalabadi gitu kan.
Itu semuanya bercerita tentang pengalaman spiritual. Tapi lihat pada abad ke masuk ke abad ke berarti berapa? 3 4 berarti ke 5 ya. Tasawuf ini sudah dimulai dengan adanya apa namanya? Seorang pelopor namanya Al-Imam Al-Ghazali ya. Ini yang saya tulis tuh. Maaf ini buku saya waktu itu di Mesir jadi saya ada coretan ya. Itu Fadhahara fil qarnil khamis al-Imam al-Jalil Muhammad al-Ghazali rahimahullah taala. Yang najiduna yafhamu at-tasawwufa ala nahwi la yakhtalifu katsirun min nahwi alladhi fahimahu alaihi sufiyatul asr al-awail. Fa huwa yara anna tariqat tasawuf ibaratun an taqdimil mujahadah wa mahwi sifatil madmumah. Di sinilah Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya menorehkan sebuah kaidah yang baku di dalam ilmu tasawuf bahwa tasawuf itu adalah sebuah kondisi ketika kita berusaha takdimul mujahadah, kondisi batin diusahakan untuk apa? Mahwi sifatil madmumah, membuang sifat-sifat yang buruk. Sehingga beliau menjelaskan tentang syarat-syarat bagaimana bertaubat, ya kan? Kalau buka Ihya Ulumuddin itu begitu, syarat-syarat taubat, syarat-syarat bagaimana sholat itu dimaknai secara hakikat, secara syariat, puasa secara hakikat, puasa secara syariat, haji secara hakikat, haji secara syariat. Beliau menuliskan itu semua tuh. Beliau apa ya? Saya kira beliau orang yang luar biasa bisa menyusun ya sebuah ilmu menjadi runtut, menjadi komprehensif, menjadi mudah gitu. Ya kan? Itulah di abad kelima. Dan terakhir masuklah di abad keenam ini Sur'anu madharun mu'jibuna bil Imam Ghazali. Ada orang-orang yang sangat senang dengan pemikiran Imam Ghazali khususnya dalam ilmu tasawuf, yaitu salah satunya siapa? Nadhkur minhum Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai. Disitulah beliau juga ikuti ya dengan pemikiran Imam Ghazali dalam tasawuf yang sudah dikodifikasikan sebagai ilmu ya, sebagai disiplin ilmu yang sangat ketat, memiliki kaidah yang sangat mengikat, ya ada syarat-syaratnya. Imam Abdul Qadir Jilani punya ide baru juga. Beliau punya inovasi. Bagaimana tasawuf ini dihadirkan dalam situasi sosial, dalam sistem sosial, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah perkumpulan. Bagaimana tasawuf kita bikin ya aturan-aturannya dan kita terapkan pada sebuah golongan, dalam sebuah madrasah, dalam sebuah sekolah. Inilah yang disebut dengan tarekat. Gitu ya. Ini enggak jauh beda dengan yang kita jelaskan tadi awal ya, di awal tadi. Sehingga pada zaman Syekh Abdul Qadir Jilani tasawuf berubah menjadi tasawuf amali. Tasawuf yang dipraktekkan di dalam sebuah madrasah ruhiyah, di dalam sebuah tarekat, dalam sebuah sekolah gitu ya. Itulah yang disebut dengan Toriko. Maka ada Toriko Al-Jilani, Toriko Qadiriyah, Toriko Rifaiyah, Naqsyabandiyah, Tijani. Dan itu sebenarnya yang meletakkan dasar pertama kali bagaimana membuat sekolah itu adalah Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baik, saya kira begitu ya teman-teman semua. Itulah perjalanan dari awal sampai akhir bagaimana tasawuf itu bisa berkembang sehingga kita tahu dan kita bisa melihat ya di sekeliling kita kalau ada istilah-istilah itu kita jangan kaget ya, jangan langsung menghukumi itu salah, ini bid'ah dan segala macam. Tolong semua didudukan dalam kacamata yang benar, yang objektif dengan epistemologinya, dengan historiografinya, ya, dengan genealoginya, bagaimana sesuatu ilmu itu bisa melalui sebuah perjalanan. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sama-sama kita pelajari. Saya kembalikan kepada moderator. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Ustadz Iqbal yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas gitu ya. Kita bisa tahu grand design gitu kan, kemudian relasi antara ketiganya, dan kita juga bisa belajar lebih dalam tentang historiografi perkembangan tasawuf dari masa ke masa, baik dari masa Nabi Muhammad SAW sampai masa kita sekarang. Baik, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Alhamdulillah ini udah ada 2 penanya ya. Langsung saja saya sebutkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah seseorang yang hanya berbekal Islam dan iman itu
bisa mencapai ihsan dengan tanpa mengikuti golongan tarekat? Mohon maaf Ustaz, ini langsung dijawab atau mau dikumpulin semua pertanyaannya? Bebas, terserah moderator. Saya ngikut moderator. Boleh satu saja. Yang tadi yang pertama, Ah, pertanyaan pertama tadi, apakah bisa berbekal Islam dan iman mencapai ihsan tanpa mengikuti golongan tarekat? Ahlan Ustaz. baik, berarti gampangannya apakah bisa bertasawuf tanpa bertarekat gitu ya? Gampangannya kan gitu. Karena ihsan itu kan ilmunya tasawuf. Jadi teman-teman, kita perlu dudukkan permasalahannya sebagaimana eh, rukun agama yang lain. Apakah kita wajib bermadhab? Sebenarnya yang wajib itu bukan bermadhabnya, tapi memahami teks-teks agama tentang bagaimana kita bisa sah beribadah. Kalau kita bisa sampai ke situ tanpa kesalahan, tanpa celak, tanpa aib ya, jangan sampai kita baca Quran sendiri, baca hadis sendiri, tiba-tiba sholat jadi subuh 3 rakaat gitu. Jangan sampai sholat maghrib jadi 2 rakaat doang gitu. Itu karena banyak sekali teks-teks yang bahaya dalam tanda kutip ya. Kalau kita hanya sekedar ya kita membaca tanpa piranti yang lengkap. Teman-teman masak masak rendang tapi cuman berbekal kompor listrik gitu ya. Kemudian pancinya kecil, nggak pakai sodet lagi, nggak pakai apa spatula, pakainya sendok doang. Itu kan nggak lengkap gitu. Ya kita harus butuh yang lain kan. Itu nggak enak nanti masakannya. Nah, kayak gitu kita kalau langsung menuju memahami tanpa adanya guru, intinya gitu. Sebenarnya yang wajib bukan bermadhabnya gitu. Kalau ahlus sunnah wal jamaah sudah jelas ya, kita itu nggak bisa ditolerir lah. Begitupun bermadhab, itu sebenarnya kalau kita bisa mampu ya sampai ke dalam level memahami yang disebut dengan mujtahid mutlak, itu Imam Syafi'i kan dia ya bikin madhab sendiri gitu. Imam Malik, Imam Hanafi dan lain-lain. Ya karena mereka mampu. Ya kalau Anda mampu silakan. Sayangnya nggak akan bisa mampu juga kalau zaman sekarang. Lah kita sekarang belajar hadis itu melalui bukunya ulama. Sahih Bukhari itu punya Imam Bukhari. Sahih Muslim itu punya Imam Muslim. Sahih Tirmidzi dan lain-lain. Sedangkan syarat menjadi mujtahid mutlak itu nggak boleh mengambil hadis dari buku. Jadi harus punya riwayatnya sendiri. Dia harus cari muhadis yang masih ada di dunia ini gitu. Ya harus cari an-anahnya tuh harus an-nafsi gitu. Rui itu aku merawai itu hadis an syekh siapa gitu. An siapa. Dan itu harus mencakup seluruh pembahasan fikih. Bayangkan sangat banyak sekali kan. Jadi itu bahayanya kalau kita tidak mengikuti guru. Nah sama di dalam tasawuf bisa nggak kita sampai ke dalam makna ihsan, yaitu kita melihat Allah atau seakan-akan kita dilihat oleh Allah. Bisa nggak kita apa ya menghadirkan makna itu? Bisa nggak kita mengkaji misalkan dalam akidah Allah punya sifat as-sama, al-basir, as-sami' gitu kan, al-mutakallim. Bisa nggak kita seakan-akan detik ini menghadirkan rasa itu? Kita kan ngaji begitu kalau mengaji akidah doang di kelas, Allah punya sifat qadir ya kan, Allah punya sifat sama, basor, bahkan dihafalin wujudi dan bako dan lain-lain. Tapi keluar kelas, apakah kita merasakan Allah masih rasa Allah itu punya sifat sama? Allah mendengar kita loh detik ini. Allah mendengar kita loh detik ini. Allah melihat kita loh detik ini juga. Allah, kalau kita baca Quran, Allah lagi berbicara loh sama kita. Hadir nggak rasa itu? Saya kira sangat susah, ya kan? Kalau kita hanya mempelajari oleh diri diri sendiri. Jadi, maksud saya adalah intinya kita harus mengambil seorang guru, bukan wajah tarekatnya nih yang wajib. Sama kayak tadi mazhab gitu kan. Kita yang paling penting tuh maksudnya mengambil seorang guru, kita tiru, kita duplikasi akhlaknya, kita tiru bagaimana cara muamalahnya, bagaimana cara sholatnya, dan dari situ nanti kita akan mendapatkan banyak akhwal, banyak energi gitu lah ya. Teman-teman kalau ketemu sama orang yang energinya negatifnya kerasa kan. Nah, guru sufi itu energi positifnya sangat kuat. Sehingga kita melihat aja tuh udah lihat Allah gitu. Kayak ngeliat adem banget mukanya gitu kan. Kayak Ustadz Faiz nih kan, Masya Allah gitu. Itulah yang kita inginkan. Jadi yang diwajibkan
kita mengambil gurunya. Nggak penting kita berjubah apa, gitu ya. Tapi biasanya guru tasawuf pasti dia memiliki sebuah rantai silsilah lagi yang namanya juga tarekat. Jadi ujung-ujungnya kita bakal masuk ke dalam sebuah ranah tarekat gitu. Tapi saya nggak mengatakan bahwa setiap muslim itu wajib memiliki Qadiri, Naqsyabandi, Syadzili, Tijani, namanya loh gitu ya. Jubahnya, gitu nggak wajib. Itu nggak wajib. Sama sekali nggak wajib. Tapi yang wajib mengambil gurunya. Kita berperilaku sebagaimana perilaku guru kita dalam tasawufnya. Kita beribadah sebagaimana cara sufi beribadah. Kira-kira gitu. Ya. Jadi mampukah kita bertasawuf tanpa tarekat? Jawabannya dua. Satu, bisa saja mampu. Maksudnya kita nggak menamakan diri kita sebagai sebuah tarekat tertentu. Tapi kita punya guru. Kita punya guru spiritual. Kita punya guru sufi. Kita punya guru tasawuf. Dan gurunya benar. Atau jawabannya kedua, wajib. Berarti kita masuk ke dalam satu komunitas, kita ikuti apa namanya kegiatannya, kurikulumnya gitu kan. Tapi jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Ada orang sekarang udah bertarekat, tapi sama aja lisannya nggak bisa dijaga. Ada orang sekarang udah menamakan saya ini pengikut Syadziliyah gitu. Saya pengikut tarekat tertentu misalkan. Tapi dia tidak nggak bisa menerapkan gitu. Ya karena dia tertipu dengan jubah-jubahnya itu. Bahkan dia justru menjadi satu usaha yang kontraproduktif. Semakin bertarekat, semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran. Itu kan terjadi juga gitu ya. Maksud saya ini, jangan sampai kita tertipu dengan bentuknya. Kira-kira gitu, Ustaz Faiz. Oke, terima kasih Ustadz. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah boleh seorang sufi hanya fokus berzikir untuk memperbaiki dirinya sendiri sampai lupa berdakwah sesama manusia? Silahkan Ustadz. Sebenarnya itu tergantung kondisi. Maka kata Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari kan maqamuka haitsu aqamak. Maqamu itu kondisi kita di hadapan Allah, adab kita di hadapan Allah ya. Adab atau perilaku kita di hadapan Allah itu tergantung di mana Allah memposisikan kita. Kalau Allah sedang memposisikan kita dalam kondisi apa namanya dakwah ya menyebar, ya kita harus lakukan itu. Maksudnya kita dituntut untuk menyampaikan ilmu Allah yang udah Allah titipkan kepada diri kita, ya kita harus tetap sampaikan. Jangan kita asyik hanya berzikir, kita asyik hanya beribadah, kita hanya merenung di rumah, di pojok gitu kan, di kamar, sudut kamar dan lain-lain gitu. Karena kita sudah diposisikan pada Allah pada posisi yang lain, sehingga kita jangan sampai menyelisihi apa yang sudah Allah posisikan. Maqamuka haitsu aqamak. Begitu juga ketika kita sedang diposisikan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang Allah sedang apa ya? Allah sedang berkeinginan kepada kita secara intim, secara privacy, secara khusus sehingga kita ini dijauhkan daripada makhluk. Itu ada tuh hikamnya ya. Ketika kita merasa bosan dengan makhluk, ketika kita merasa nggak senang bergaul dengan makhluk, itu tanda bahwa Allah sedang ingin berdoa dengan kita, gitu. Maka di situ kita harus mati-matikan uzlah. Kita harus menjauh dari manusia. Minimal kalau zaman sekarang mungkin nggak mungkin kita datang ke gunung atau kita datang kemana gitu. Cukup aja di rumah. Gitu ya. Dalam 24 jam pasti ada waktu Allah menginginkan untuk kita bersamaan dengannya. Nggak sama dengan HP, nggak buka WA, nggak buka Facebook, nggak buka TV, nggak buka sama keluarga ngobrol pun sama nggak. Udah kita berdoa aja. Gelar sejadah, sholat, zikir, sujud yang lama. Seakan kita berkomunikasi dengan Allah. Itu Allah ingin di situ. Jadi tergantung kondisi aja. Jangan saklek gitu. Makomuka haitsu aqamak. Makom kita tergantung di mana kita diposisikan oleh Allah. Kira-kira gitu. Oke, syukur Ustadz. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya sendiri. Ya, di zaman yang serba canggih ini, serba modern gitu kan, kita mungkin kerap kali melihat para dai-dai gitu kan, ya banyak lah. Termasuk mungkin dikatakan ahli thariqah juga. Mungkin pertanyaannya, bagaimana cara kita memilih gitu kan, suatu ya kayak masuk thariqah gitu, tapi yang benar-benar mu'tabaroh gitu. Mungkin ada poin-poin yang perlu kita ketahui Ustaz.
Ya, Syukran. itu ada pembahasannya tentang arkanut thariqah ya, rukun-rukun tarekat. Ini dibahas oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani juga. Karena beliau muassis tarekat pertama kan. Bahwa yang pertama harus ada syekh, harus ada guru yang benar. Maksudnya guru nggak sekedar guru, nggak sekedar orang yang menamakan saya ini guru perguruan tarekat, saya ini orang yang pernah belajar tarekat, enggak. Tapi dia punya silsilah yang sampai oleh Rasulullah, sekaligus ijazah atau legalitas dia mendirikan perguruan tarekat. Gampangnya gini teman-teman, analoginya kalau kita mau mendirikan sekolah kan harus punya SK, ya kan? Jadi tarekat kan mendirikan madrasah ruhiyah, mendirikan sebuah kelompok, sistem sosial. Kita harus punya izin, minimal izin dari pendidikan apa namanya kalau di daerah itu ya, DM, DPM PTSP gitu kan, atau Diknas daerah tertentu. Kita ingin mendirikan sebuah sekolah. Kalau teman-teman ujuk-ujuk bikin bangunan, bikin sekolah, namain sekolah pesantren A, silakan masuk. Pasti tanya izinnya nggak ada, jadi tutup lah sama pemerintah. Berarti gurunya nggak legal gitu. Nah, maka syarat yang pertama guru harus memiliki izin atau ijazah daripada guru sebelumnya untuk memberikan irsyad atau memberikan bimbingan tarekat. Yang kedua harus ada murid. Murid pun harus ada syaratnya lagi. Nggak semua orang menganggap dirinya sebagai murid datang ke sebuah pertarekat, datang ke sebuah guru tasawuf, saya pengen jadi murid antum gitu. Tiba-tiba kita langsung menamakan diri sebagai murid. Belum tentu guru itu mengaku kita sebagai murid. Nah, maka harus ada syaratnya. Setidaknya syaratnya adalah muridun sodik, murid yang tulus, murid yang benar-benar hanya mengharapkan Allah. Kadang tarekat itu udah bagus, gurunya udah keren, tapi muridnya berdebah gitu. Gurunya sudah berkah, muridnya yang berdebah gitu. Karena ini banyak sekali, bahkan oknum-oknum yang mengaku sebagai pengikut tarekat, kadang murid-muridnya yang bermasalah. Gurunya oke, guru bahkan dikatakan ya oleh guru kita, sekalipun orang dipertemukan dengan Al-Imam Abdul Qadir Jilani langsung, Al-Imam Qutubul Aulia, Sultanul Aulia. Tapi kalau dirinya nggak ada ketulusan ingin mengharapkan Allah, ya nggak akan sampai. Maka kata Al-Imam Ahmad Bahauddin Muhammad Naqsyabandi, pendiri tarekat Naqsyabandi, jidda sidqan, oh bukan. Sekalipun gurumu adalah seekor anjing, engkau akan mendapatkan Allah di sana. Karena yang intinya bukan di gurunya, tapi bagaimana kitanya, gitu ya. Sekalipun gurumu itu seekor anjing, dia akan menunjukkan ad-dalil ilallah. Karena al-mursyid al-hakiki kan Allah, gitu ya. Allah akan membimbing. Yang penting udah perbaiki hati kita aja, perbaiki ketulusan kita. Kita ingin mengharapkan Allah lillahi ta'ala. Insya Allah itu menjadi murid yang sodik. Dan kata tadi Syekh Abdullah bin Syadili, jidda sidqan tajid mursyidan. Perbaiki ketulusanmu, maka engkau akan mendapatkan gurumu atau mursyidmu. Dan yang terakhir, manhajun sahih. Dalam tarekat harus ada manhaj yang sahih, yaitu adanya ilmu, adanya zikir. Maka zikir-zikir itu adalah sebuah rukun tarekat. Adanya mujahadah, adanya kurikulum di dalam tarekat, itu juga harus ditentukan. Dan itu semua kalau sudah ada syekhun kamil, udah ada guru yang kredibel, insya Allah itu semua sudah terbahas. Kita sebagai murid tinggal perbaiki aja ketulusannya, muridun shodikun, insya Allah kita tinggal ngikuti apa kata guru, insya Allah kita akan sampai ke dalam kedekatan kepada Rasulullah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira Ustaz apa namanya? Faiz ya. Siap. Terima kasih banyak kepada Ustadz Iqbal yang telah memaparkan materi, kemudian menjawab persoalan kita dengan singkat dan tegas. Mungkin untuk soal-soal yang lainnya nanti akan kami kirim di grup dan insya Allah nanti akan dibahas di grup oleh pemateri langsung. Terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Ruang Ihsan webinar Tasawuf Ramadan kali ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini menjadikan tambah-tambah berkah buat kita, tambah-tambah ilmu buat kita, yang mana ilmu ini bisa bermanfaat dan maslahat bagi kita dunia maupun akhirat.
Saya selaku moderator memohon maaf apabila banyak sekali terdapat kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hadapan para hadirin sekalian. Saya Faiz Abdul Salam mohon pamit undur diri. Mari kita tutup acara kita hari ini dengan doa kafaratul majelis, kemudian sholat yasin secara bersama-sama sebanyak 3 kali. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli nabi al-hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli